Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi sahri sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, teman-teman, kita akan melanjutkan pembahasan nahwu shorob yang biasa saya bawakan. Itu memang untuk pemula. Oke, saya kasih ini papannya apa gimana ya? Gak usah lah, soalnya biar yang datang juga. Tapi bagus juga sih buat ini. Sebentar. Silakan di ini dulu apa yang kita repost dulu ya kak ya, repost dulu terus nanti saya oke ini salah ini repost dulu. Ini udah ada 4 juta orang yang hadir. Ibu Elis, Ibu Siti Dilaya Pak Sa, Masya Allah, tabarakallah. Ya aku pakai kamera satunya lagi. Satunya jadi kelihatan. Kalau ada yang cuma lewat-lewat doang and then nggak mau tuh ngelihatnya nggak menarik, tuh sayanya dia pergi. It's okay, siapa aja yang mau gitu. Karena ini membuat nahwu pemula. Kenapa algoritma itu menyarankan Anda masuk ke sini? Karena mungkin Anda tertarik dengan nahwu shorob, bahasa Arab kayak gitu tuh. Jadi jam segini lab nggak enak kan, udah mau jam 7 ya. Pokoknya sekitar jam 6-an saya hadir sekedar untuk bersapa salam sama panjenengan semua. Dan Pak Ijam sehat Pak, barakallahu fikum. Iya, sehat selalu Pak, Masya Allah ya. Sabar nak, sabar. Tuh cucu aku udah dari sini nak. Nggak bisa ini. Baik, kita kemarin sudah pas pembahasan di ini ya. Sudah di pembahasan di mushaf i'rabnya ayat 29. Kita sekarang membahas lagi tentang nahwu pemula. Jadi saya ketikkan dulu ya nahwu pemulanya biar teman-teman mau belajar ya, itu datang ke sini. Tanya apa aja Anda dapat. Baik. Ininya banyak. Baik. Boleh silakan bertanya kalau pas waktu pembahasan itu saya ada kekurangan atau misalnya saya menjelaskannya kurang jelas, boleh bertanya sejelasnya. Oke. Oke, nggak ada. Salah. Baik, kita coba. Bismillah. Kemarin sudah ayat 29 ya. Yang satu hari itu kita membahas tentang ilmu nahwu shorob diterapkan dalam mushaf i'rab. Kemudian hari yang lain kita belajar lagi di nahwu shorobnya, tapi pemula kakak, buat pemula banget ya. Kemarin kita sudah di ini. Ya ini ayat 29 ya. Nanti bayangannya nanti kakak bisa menjelaskan ayat ini artinya apa dan posisi dan kedudukannya gitu. Caranya gimana? Kita harus belajar dulu nahwu shorobnya gitu. Kasih Ibu Siti yang sudah hari ini. Ya, kita sudah selesai ya Bu, jilid 1 dan jilid 2. Nanti kalau jilid 1 dan jilid 2 sudah selesai, kita masuk ke jilid 3. Tapi jilid 3 belum pelatihan, jadi saya belum berani menjelaskannya. Metode yang saya bawakan adalah metode Al-I'lan. Iya, satu metode untuk penerapan nahwu shorob dengan Bismillahirrahmanirrahim, dengan pendekatan memakai bahasa Indonesia gitu. Baik, kita coba di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini satu hari ini jelasin ini tuh.
1 jam kemarin waktu ini. Huwaladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'an. Baik. Ininya enggak right post. Aja udah ada di sana tuh. Udah di ini sama Aisyah tadi. Huwa domir munfasil sebagai mubtada, alladzi khobar domir apa ini? Isi mausul sebagai khobar. Kemudian karena ini isi khobarnya adalah isi mausul, maka butuh silah dan aid. Khalaqalakum, khalaqa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa, lakum huruf jar, la huruf jar, kum domir muttasil sebagai majrur. Ma isim mausul sebagai maf'ul bih. Khalaqalakum ma ini sebagai silah mausul dengan aidnya yang ada di sini. Domir mustatir ya. Disimpan di sini. Baik. Kemudian terima kasih yang sudah tap layarnya. Silakan jika berkenan untuk tap layar dan kita saling bertaut ya Kak ya. Fil ardi jami'a. Baik. Ma ini isi mausul sebagai maf'ul bih, maka kalimat sesudahnya namanya silah. Fil ardi jami'an itu adalah silah mausul. Kemudian aidnya mana? Aidnya adalah ini fil ardi ini adalah jar majrur. Ingat ini udah tingkat tinggi. Fil ardi kalau Anda sudah merasa bisa menentukan itu berarti Anda pada posisi sudah aman, yaitu bisa tahu di mana ini aidnya. Fil ardi ini muta'alik kepada apa? Fiil yang dibuang gitu. Nah, di sini ada fiil yang dibuang. Kemudian kalau gitu aidnya mana? Aidnya itu ada fiil pada fiil yang dibuang itu gitu loh Kak. Jami'an ini adalah hal. Hal itu apa? Hal adalah isim nasab yang jatuh sesudah kalimat itu sempurna berupa keterangan tentang keadaan. Baik, gitu ya. Ini ayatnya. Waladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a summa. Nah, ini summa ini huruf atop. Atop kemana? Ya, atopnya ke sebentar. Summa ini adalah huruf atop. Istawa maktub, ya kan? Maktub alihnya kemana? Maktub alihnya ke kholako yang awal itu. Nah, waladzi khalaqalakum gitu Kak. Oke, istawa adalah fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Istawa sebagai maktub dengan maktub alihnya khalaqa. Baik. Ila ini adalah huruf jar as-samai majrur yang dijarkan dengan kasrah. Ila samai muta'alik ke mana? Istawa. Jadi kalau ada jar majrur kita akan melihat muta'aliknya gitu. Harus berkaitan dengan mana gitu. Kalimat apa gitu Kak. Biasanya kan maksudnya ke fiil gitu kan Kak. Jangan dibuang. Bisa tahu kalau yang dibuang gimana? Jadi gini, di dalam satu keterangan kalau dia itu berupa di dalam satu yang bentuknya sila, kalau dia nah aduh mana tadi itu ada di ilal kata, tapi saya belum belajar ilal Kak, cuman waktu itu pas pembahasan ini dikasih tahu sama Ustadz Heskil ada 4 keadaan yang menyebabkan dia itu fiilnya dibuang. Oke, sebentar. Mana ya? Sebentar. Kata Ustaz Zakir, jangan dicatat tapi dihafal. Layu. Ini apa tadi? Astagfirullah. Jadi ada 4 posisi keadaan yang dia itu salah satunya adalah jar majrur, kemudian dzaraf majrur. Sebentar. Dia sebagai Ntar Kak ya, sambil dilihat dulu. Boleh. Bisa ada pelimbang ke keterangannya iya itu. Kitabnya tuh kitab apa Kak? Kitab yang ini mushaf i'rab. Sebentar ya. Yang biasa kita ini. Kak di situ ada kisi-kisi i'rabnya Kak.
di waktu itu pas pembahasan bukan huruf master ya, unzila. Dengan apa-apa yang telah ditemukannya. Berlaku pada jar majrur ada dorob madrub itu yang muta'aliknya dibuang itu ada posisinya. Kalau sebentar, dia jar majrur. Nah ini yang saya Kak, kalau kita ketemu jar majrur atau dorob madrub sebagai apa? Sebagai silah atau sebagai naat atau dia sebagai khobar atau dia sebagai hal, maka itu pasti ada fiil yang dibuang gitu Kak. Muta'alaknya itu biasanya dibuang gitu. Ada ini lagi nih, saya kasih tak pernah dulu belajarnya di tanggal berapa, oke, tahun kemarin bulan 12 tanggal 12 bulan 4 ini ya Kak ya, ini ya Kak, alalladzina kanu min aisomatu ilahi alalladzina min qablikum, asalnya gini. Nah asalnya ini ada yang dibuang nih, fiil yang dibuang yaitu kanu. Ini kan fin qablikum itu jer, ini majrur, ini apa Kak? Mudhof ilaih, ya kan Kak? Kalau begitu berarti min qablikum ini ada sebagai apa? Alladzina, berarti ini silah, ya kan silah. Silah ini muta'aliknya kemana? Muta'aliknya bukan ke yang di sini. Karena dia sebagai silah, maka dia harus terkait dengan ini. Iya, terkait dengan apa? Muta'alik yang dibuang. Jadi atas mereka, ini objek kan, min qablikum, atas mereka yang mana mereka ada, kanu, yang mana mereka ada. Jadi di sini ini sebagai sila. Kemudian apanya? Kita cari aidnya mana? Aidnya nggak ketemu di sini, maka ini jar majrur atau dzaraf majrur yang ada dia sebagai sila, muta'alaknya dibuang gitu. Paham ya Kak ya? Ini nggak ada nih dalam Qur'annya, nggak ada. Adanya kan alalladzina min qablikum gitu. Ya, ini pas pembuatan Al-Baqarah. Jadi kalau kita tuh dia ada empat posisi dia sebagai naat, posisi dia sebagai khobar, posisi dia sebagai silah, posisi dia sebagai hal, maka dia muta'alaknya dibuang gitu. Paham? Udah, ini saya tuh mau ngasih yang pemula kok malah tanya-tanya. Oke, ada 52 juta. Satu orang kita itu punya jatah di tab layarnya itu berapa Kak? 2,5 Kak. Ya. Paham ya? Gitu. Baik, ulangi. Ila samai ini ada jar majrur. Aku tadi ngomong yang mana? Oh, yang kedua tadi. Yang pertama tadi ya. Oh, yang ini nih, yang pertanya. Ma ini adalah isim mausul sebagai maf'ul bih, fil ardi jami'an ini sebagai sila, fil ardi mesti muta'alik kan. Ta'aliknya kemana? Ke fiil yang dibuang gitu. Nah. Ya, salah satunya adalah kita akan menjadi tahu, aidnya di mana? Aidnya di fiil yang dibuang tadi gitu loh Kak. Kalau kemarin itu takdirnya apa kainun kalau nggak salah. Iya. Kainun ya, ini itu adalah isim fa'il yang bermakna fiil kalau tidak. Ya, terima kasih, lanjut dulu. Oke, terima kasih. Masih remang-remang. remang-remang, iya. Ini ya udah tingkatan tinggi memang. Baik. Sekarang sudah ya Kak ya. Kalau kita ketemu si mausul, nanti kita harus carinya apa? Silah dan aid. Oke. Summa ini huruf atop. Istawa fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Istawa ini sebagai maktub dengan maktub alaihnya kholako.
Ila samai, ila ini jer. As-samai majrur yang dijerkan dengan kasroh. Fasawahuna, fa-nya ini haruf atop lagi. Sawa ini fi'il madi dengan fa'ilnya apa? Wa. Hunna maf'ul bih. Hunna ini maf'ul bih. Hunna domir mutasil sebagai maf'ul bih. Pasawahunna. Sawahunna ini adalah maktub dengan maktub alihnya kemana? Ke kholako. Begitu pakemnya. Pakem itu apa sih? Koidahnya gitu. Jadi kalau kita lihat ada summa, kemudian fai yang dia itu sebagai huruf atop, kita ngambilnya jangan yang terdekat gitu. Ngambilnya yang paling awal. Tuh belajar harus tertib ya. Ya. Sab'a samawati. Sab'a samawati ini kemarin ada bilang maf'ul bih. Oh, oke. Ada yang bilang juga badal. Kayaknya cocoknya badal deh. Karena ini beda bilang tamyiz. Karena ini angka. Sab'a samawati. Jadi ini menjelaskan pengganti dari huna ini. Sab'a badal yang dinasabkan dengan fathah. Kenapa nasab? Karena dia itu mudhal minhunya itu posisinya nasab gitu loh Kak. Samawatin ini adalah mudhof ilaih, maka sab'a badal yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Samawatin mudhof ilaih yang dijarkan dengan kasroh. Sekarang yang ketiganya ya. Wa huwa bikulli syai'in alim. Nah ini lagi keren lagi. Wa huwa, wa ini huruf atop. Apa huruf istinab karena biasanya itu lepas dari tidak menceritakan hal-hal yang sebelumnya, tidak terkait. Wahua dan adapun dia itu gitu kan. Huwa ini mubtada. Kenapa? Karena dia domir munfasil di awal kalimat gitu. Domir munfasil atau isim yang rofa dia tuh. Isim yang rofa yang berada di awal kalimat namanya mubtada. Assalamualaikum, bukannya mudhof harus rofa. Yang mana Kak? Mudhof harus rofa. Enggak juga, mudhof tuh ngikutin ini apa dia posisinya kan diidofakan aja ke depan Kak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Oh, ya. Gini Kak. Sab'a samawatinnya itu mudhof ilaih. Posisinya dia sebagai badal. Badal itu harus nasab Kak. Harus nasab. Harus ngikutin mubdal minhunnya. Dia kan namanya Pak. Halo, teman-teman apa namanya? Halo. Tabi, ya kan? Maka ketika bukan ibunya Kak Indonesia, Kak ngetes full bahasa Indonesia. Apa tuh? Kak ngetes maksudnya gimana? Iya, pas sawahuna ini kan mulai ya. Fa ini huruf atop. Sawahuna fi'il madi dengan fa'ilnya huwa. Sawahuna hunna ini domir mutasil sebagai maf'ul bih. Sawahuna ma'tub karena di sini ada ini kan fa ya. Kalimat ataupun kata sesudah huruf atop namanya ma'tub. Ma'tub alihnya kemana? Ma'tub alihnya ke kholaqo yang awal itu. Huwaladzi kholaqalakum ma fil ardi jami'an gitu. Oh iya silakan. Baik. Nah ini hunnanya ini adalah maf'ul bih. Nah kemarin ada yang bilang sab'a samawatin itu ini adalah maf'ul bih sani nih gitu. Maf'ul bih sanin. Iya, tapi kalau saya kok deketnya ke badal gitu. Kenapa? Karena ini apa ya namanya tuh? Menggantikan yang hunna ini ya. Fasawahuna maka dia Allah menyempurnakan langit itu apa sab'a samawatin 7 lapisan gitu loh, 7 langit. Ya, aduh sama fahuwa huwa huma maksudnya gimana? Iya. Fi'il coba sebutkan kata kerjanya, isim coba sebut objek aku awam. Oh gitu, boleh. Ini sebentar lagi ini kan cara menerapkan dalam Al-Quran ini mengkaitkan dengan pelajaran kemarin gitu. Kakak baru masuk ya, boleh.
butuh maf'ul dengan maf'ul tsani atau tidak. Oh itu udah ini banget ya kak ya. Nanti kalau pas pembahasan kalimat ya nanti saya ini kan. Makanya kakak stay tune di room saya. Boleh belajar sama Ustazah, silahkan. Saya nggak belajar ini. Saya ngajak bareng belajar. Jadi saya bukan sebagai pengajar. Oke? Pahami itu. Ma fiil dari itunya kak, dari ada di dalam sorob itu yang dia itu butuh dua maf'ul gitu kak. Kak badal harus menghitung mubdal alih. Syaratnya apa aja? Kan lafadz sunnah isim domir. Iya. Isim domirnya ini posisinya sebagai apa? Maf'ul bih. Ya kan dia tuh nasab kak. Maka ketika dia yang ini badal, dia maka penggantinya dari ini, maka dia harus mengikuti aturan i'rabnya ya kan? Dia harus nasab gitu. Sayang kemarin kita baru 1 dan 2 ya. Sebentar ya, metode alilan metode alih. Badalnya bukan isim domir, berarti nggak apa-apa ya kak. Maksudnya gimana? Badalnya bukan isim domir lagi gitu. Kan kalau kalau ya bisa ya kan, kalau isim domir ini kan hunna. Terus kemudian kalau misalnya badalnya bukan isim domir, ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Jumlah tuhnya kalimat mandiri enggak, badal itu kan yang ikut, jadi dia tuh ini kak pengganti. Dia sama watin itu kata aja, ini namanya kata majemuk gitu kak. Dah ya, isim plus isim. baik sebentar ya. Udah gitu ya, yang tadi tanyakan kenapa ininya ini apa bukannya itu rofa kak. Enggak, badal itu enggak selalu rofa. Badal itu mengikuti mubdal minhunya gitu. Kalau mubdal minhunya dia posisi nasab, maka dia juga harus nasab gitu. Oke, udah ya. Baik. Wahwa, wa-nya ini huruf istinaf, wa-nya itu isim domir domir munfasil sebagai mubtada. Bi huruf jar kulli majrur yang dijerkan dengan kasroh, wahwa mudhaf syai'in mudhaf ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Nah, bi kulli syai'in. Kulli syai'in ini adalah apa? jar majrur itu harus muta'alik. Muta'aliknya kemana? Ke alimun kak. Muta'alik ke alimun. Kemarin tanya. Kan kalau muta'alik itu harus ke fiil. Ini kenapa alimun gitu? Menarik kan? Karena ini bentuk dari isim fa'il yang bermakna fiil gitu kak. Kan banyak kita nanti kan dapatin. Kalau kita belajar ilmu nahu sorob, kita terapkan nanti akan tahu bahwa ini posisinya sebagai apa jar majrur, dia muta'aliknya ke belakang atau ke depan gitu kan. Iya. Si fiil bermakna fiil ya, seperti itu. Masya Allah, barakallah fikum. Terima kasih ya teman-teman yang sudah hadir sini. Ada 83 juta tab-tab lainnya. Itu yang saya terapkan kemarin di Al-Quran Mushaf Irob ini. Kalau Al-Quran Mushaf Irob itu kisi-kisinya aja kak ya. Nah kisi-kisinya aja, nih kisi-kisinya aja. Saya nggak masukin keranjang kuning. Kalau mau ada silakan ada di showcase saya. Ini kisi-kisinya aja, saya suka. Oke. Nah ini turja'una, ini kan turja'una fi'il mudhari. Kemudian di sini apa? Rofa. Ya, nah ini apa? Nah, di sininya naib, berarti dia posisinya sebagai apa? Fi'il mudhari yang rofa majhul gitu loh kak. Kalau yang maklum itu pakainya fa'il. Contoh. Teng sebentar. Nah ini nih. Takfuruna fi'il mudhari rofa. Yang ini fi'il fa'il, tulisannya fa'il. Digedein atau bu? Duh ya Allah, ibu mah.
Nah, fiil mudhari yang rofa di sini fa'il. Kalau ini namanya fiil mudhari yang rofa, dia itu maklum. Kalau yang ini, apa Kak? Iya, apanya? Kakak jangan sangka saya tuh orang yang mau ngajarin kalian. Enggak, malah saya belajar sama kalian. Caranya orang soleh itu belajar, yang pertama mendengarkan, yang kedua menulis, yang ketiga mengajarkan mengulang kembali apa yang telah dituliskan. Nah, saya posisinya lagi belajar mengulang kembali gitu loh Kak. Baik, oke. Oh tidak. Itu kalau badal itu kan pengganti, kalau natmatu itu sifat. Turja'una fi'il mudhari yang rofa. Nah ini naib. Bagus ya ininya pensilnya. Naib berarti kalau tulisannya naib pengganti, naibul fa'il gitu kan ya. Berarti dia itu posisinya sebagai majhul gitu. Ini cuma kisi-kisinya aja. Mushaf i'rab itu ada ayatnya yang dengan tajwid warna, kemudian ada kisi-kisi i'rabnya, dan ada terjemahan perkataannya. Baik, oke lanjut ya Kak. Sudah. Jadi tadi sudah dipastikan kita sudah selesai yang ketiga ya. Ya, pasang buku saya kode ya. Nih, one. Dari mulai kalau misalnya kalau bahasa Indonesia terjemahnya S P O K. Baik. Kalau ini juga sama. Wa huwa bikulli syai'in alim. Wa huwa ini muktadanya kan. Dan adapun dia siapa Allah bikulli pada setiap sesuatu. Dia itu adalah alimun gitu. Maha mengetahui. Ya, iya Bu, ada irobnya. Baik. Terima kasih. Barakallahu fikum. Idgham biguna bila guna. Enggak, silakan ada yang kita di sini belajar idgham biguna sama bila guna. Ya, di sini ada tajwidnya juga nanti adanya. Nah, kita sekarang mulai lagi ya. Karena banyak yang nanti lupa. Kita itu belajarnya di nahwu pemula karena saya masih di posisi nahwu pemula, maka saya coba untuk menerapkannya. Ibu-ibu, bapak-bapak, kakak, adik, semua anak-anakku kalau mau belajar spill punya Kak. Oh, huruf halnya yang jelas Bunda. Yang mana Kak? Hal yang mana? Hal apa hak? Haknya. Oh iya, silakan. Insyaallah. Oke. Hak yang mana Kak? Oh, yang tadi iya. Oh iya. Terima kasih. Saya nanti belajar lagi insyaallah. Dan ini Kak, kalau kita dalam belajar itu yang pertama seperti Kak siapa nih Kak chefku, pedangku. Iya, itu apa namanya tuh kalau belajar yang pertama mendengar itu dalam salah satu kitab yang ditulis oleh seorang ulama ketika seorang muslim yang beriman dia itu belajar yang pertama itu kalau belajar dia mendengar. Yang kedua, kalau sudah mendengar dia menulis. Nah, ini saya juga masih belajar menulis Kak. Terima kasih atasnya. Kemudian yang ketiganya mengulang kembali apa yang ditulis. Nah, saya posisinya mengulang kembali yang sudah ditulis. Baik. Ya. Ini metode waktu saya ikut pelatihan yang diselenggarakan oleh Ustadz Sugiono Abdul Manaf di waktu itu di mana di Bismillahirrahmanirrahim di ini ya di Yayasan Pendidikan Islam Nurul Falah Karawang, Majalaya Karawang. Nah, di situ beliau menerangkan tentang ailan 1 gitu. Iya. Jadi saya di video-video saya juga terlihat waktu saya pelatihan sama yang lainnya, dan itu yang datang santri-santrinya udah tua-tua semua.
Iya, alhamdulillah. Saya termasuk terlambat tuh belajar nahu gitu loh, Kak. Ternyata mereka asatid semua, jadi mereka sudah punya metode, punya understand, tapi ketika dilajari metode alilan ini memudahkan gitu. Maka apa saya ajak kawan-kawan juga melihat apakah metode ini bisa diterapkan untuk karena yang datang ini bukan orang sembarangan. Mereka itu mereka itu apa namanya tuh yang dilihat algoritmanya seneng bahasa Arab gitu loh, Kak. Baik. Ini metode alilan. Kenapa disebut alilan? Karena untuk diiklankan ya gitu. Ini namanya metode alilan, cara mudah memahami tata bahasa Al-Quran. Jadi bukan muhadasah, bukan percakapan, tapi untuk memahami Al-Quran. Jadi niatnya kita itu untuk paham Al-Quran, bisa memahami maknanya dan bisa melaksanakannya gitu kan. Banyak umat Islam yang meninggalkan itu, fokusnya di kitab-kitab yang lain, tapi Al-Qurannya tidak. Al-Quran dipegang, ada tahsin, ada tajwid, iya, tapi sebatas bisa membacakannya, tahu huruf dan maharajul hurufnya, sebaik itu utama ya, Kak. Tapi kita harusnya lanjutkan dengan apa? Dan kita memahami maknanya. Kadang nggak ngerti, ihdinas shiratal mustaqim itu apa artinya gitu loh, Kak. Iya. Lanjut ya. Ini yang pertama itu dijelaskan. Sorob adalah ilmu yang menerangkan tentang kata, kalau nahu ilmu yang menerangkan tentang kalimat. Cuma 29 halaman loh. Tapi dengan 29 halaman ini kita akan bisa memahami bahasa Arab itu dengan singkat. Jadi metodenya kemarin yang beliau ajarkan itu, Ustaz Sugiono hadir juga di TikTok setiap Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Nasoil Ibad, bawaannya kitabnya itu Nasoil Ibad, terus Paturobani sama Tafsir Jalalain gitu. Nanti akan terbiasa untuk membaca kitab dengan metode seperti ini gitu, Kak. Baik. Kata itu terbagi dari 3. Boleh di-spill Al-Qur'annya. Oh iya, monggo silakan. Ntar ya saya masuk. Ini Al-Qur'annya. I'rab Al-Quran per kata ada di showcase saya, Bu. Nggak bisa, udah lama nggak dimasukin keranjang kuningnya ini, Kak. Iya, Bu. Kalau misalnya Ibu mau ada di showcase saya. Kenapa masukin keranjang kuning aja ya? Coba saya masukin keranjang kuning, bisa nggak, Bu? Ya, oke. Nanti biasanya kena pelanggaran kalau misalnya ini tidak sesuai dengan iniannya, Kak. Ya, udah coba semoga bisa ya. Tambah produk i'rab ini, Bu ya. Ya ini. Sama ini. Udah itu dulu aja. Monggo silakan saya sematkan dulu yang etalase 2 ya. Ya, di etalase 2 sama covernya seperti ini. Itu banyak juga covernya sama. Nah, covernya ada warna hijau, ada warna merah, marun, ada yang hitam. Ih, cantik. Iya. Dingin nggak, Cuk? Kasihan. Iya. Jazakillah khair, barakallah fiik. Amin. Ya, silakan dilihat dan dicek. Dicek. Kecil, ya emang kecil. Makanya kalau bacanya harus di zoom untuk memudahkan nahu sorobnya kita jalan nanti. Aja. Wadolalna yang seperti ini, contoh, ya kan? Ya. Harganya berapa? Itu tadi 169. Itu udah naik, Bu. Tadinya 139 sekarang. Tuh kan langsung tren. Yang nonton langsung turun. Enggak apa-apa. Wadolalna ini wawu, terus dolalna ini adalah fiil madi ya. Kan fa'ilnya nahnu. Nah, baik. Yang tadi ini masuknya di sorof. Oke. Masuknya di sorof. Masuknya di sorba dolalna berarti ada di situ domirnya nahnu. Baik.
Ini berarti fiil madi ya. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alat fa'alata fa'alna fa'alta fa'altuma fa'altum fa'alti fa'altuma fa'altunna fa'altu fa'alna dolalna. Berarti domir yang ada di sini apa? Nahnu gitu. Kita bacanya gimana tadi? Dolalna, berarti di situ ada nahnu domir munfasilnya tuh. Baik. Karena tersembunyi nah domir mustatir. Kita akan bacanya dan kami naungkan, ya kan? Dolalna, kami naungkan. Kaminya ini na gitu. Nahnu. Dalam apa ya namanya tuh? Metode alilan dikeluarin isim domir yang tersimpannya. Kenapa? Karena untuk memudahkan menterjemah. Gitu kayak tadi tuh. Ya, silakan di check out payment ya Kak ya. Baik. Tadi saya bilang sama anakku, "Nak, Ibu sekarang mau kuat-kuatin niatnya untuk belajar affiliate gitu. Karena bisa udah nyematkan keranjang kuning, bisa apa memunculkan produk itu, tapi kadang belum terbiasa ini ya masuk gitu. Ya, balik lagi ke ini. Pinter ngomong, pinter ini, tapi ketika audiens juga tertarik tuh. Kadang-kadang masukin keranjang, nggak payment. It's okay. Maka di situ ada satu hikmahnya di kita. Rezeki itu Allah yang ngatur. Berapapun usaha kita, berapapun tenaga kita yang dikeluarkan, tetap kita lihat seorang CEO yang itu kerjanya apa itu, nggak begitu banyak mengeluarkan tenaga atau apa, gajinya besar. Tapi seorang tukang becak yang luar biasa sampai ototnya berisi untuk mengayuh sepeda, mengayuh becaknya, kadang-kadang dia nggak dapat langganan juga gitu. Nah itu dia namanya. Ya Allah, baik. Ini dibahas nggak yang mana Pak? Yang mana Kak? Yang mana Kak Sarah? Yang mana? Dibahas nggak? Ya ini tadi ada yang nanyain tentang mushaf i'rab, silakan cek out. Ngomong soal Sayyidina Muhammad. Ada di etalase 2, harganya 169. Baik. Ini baru mulai Kak. Nahwu pemula. Kamu mau ngapain? Oke, lanjut ya. Quran terjemah dibaca. Oh, dibahas. Iya, dibaca. Ya, dibaca dan dibahas, Kak. Ya, itu kita udah sampai Quran ayat Al-Baqarah ayat 29, Kak Sarah. Ya, kemarin kita di 29 ini. Itu 3 hari. Iya. Bahasnya 3 hari seperti ini pembahasannya. Nah, sekarang saya bilang kalau pengen seperti dibahas nanti saya buatin VT-nya aja. Nanti saya buatin VT-nya biar nanti Kak Sarah bisa lihat VT-nya. Nanti ini aja ya Kak ya, masuk ke tab orange, kemudian di klik tab orange-nya, terus ikuti saya. Nanti saya kepikiran juga tadi gitu, gimana caranya saya tuh live gitu, bahas dulu Quran mushaf i'rab sambil ini live-nya, atau bahas nahwunya gitu. Ini sekarang kita lagi bahas nahwu pemula. Baik, kalau gitu campur aja ya Kak ya. Nanti kan nanti lama-lama pinter. Ya, kalau kita mendapati diri kita sebagai posisi pemula, kita harus belajar nahwu dulu. Harus Kak, harus. Iya, kan kita kayak bisa seperti tajwid juga. Gimana kita baca Quran kalau kita nggak bisa belajar tajwidnya gitu. Baik. Kalau di nahwu sorob itu yang pertama itu di Al-Ikhtisar cuman ada 29 halaman ini tuh, tapi mencukupi untuk kita belajar. Ya, sorob itu ilmu yang menerangkan tentang kata. Nahwu itu ilmu yang menerangkan tentang kalimat. Nah ini, Kak Indonesia. Nahwu itu mengetahui posisi kalimat, sorob itu mengetahui bentuk kalimat. Ya, dalam bahasa Indonesia namanya kata. Kalau kalimat dalam bahasa bahasa Arab gitu ya kan.
Ya, di sini kita menerangkan ilmu yang menerangkan tentang kalimat namanya nahwu, ilmu yang menerangkan tentang kata namanya syorob gitu. Jadi ini pendekatannya dengan bahasa Indonesia. Baik. Oke, kata terbagi dari 3. Kata kerja namanya fiil, kata benda namanya isim, kata depan namanya huruf. Terus sekarang asal kata 3 huruf dengan istilah fa, ain, lam. Makanya sorob tadi fa'ala, 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 fa'alu, fa'alas, fa'alata, fa'al. Nah, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna gitu kalau di pondok ya. Saya sayangnya nggak mondok, cuma dengar dari anak-anak aja ngomongnya gitu. Baik, ada fa, ada ain, ada lam. Ini namanya fa fiil, huruf yang pertama, yang kedua ain, namanya ain fiil, lam ini namanya lam fiil. Kita lihat di sini. Kataba berarti ka posisinya adalah sebagai fa fiil, ta ini sebagai ain fiil, terus ba ini sebagai lam fiil. Kita lihat yang fiil madi. Nah, kalau fiil madi cuman adanya tambahan akhiran gitu. Misalnya apa? Katabu, ada wawu sukun alif ini akhiran. Jadi kita lihatnya kayak tadi dolalna, itu berarti ini akhirannya na gitu. Ini yang pokok nih, ada ka, ada ta, ada bu gitu. Sekarang di fiil mudhari. Kalau fiil mudhari itu ada 2. Yang pertama awalan dan akhirnya. Lihat, ada awalan dan akhirnya. Ketika awalan dan akhirnya berubah, maka domir yang ikut di dalamnya berubah gitu Kak. Yaktubuna, ada awalannya iya, akhirannya wawu sukun nun gitu. Berarti ini kalau iya awalannya akhirannya wawu sukun nun, berarti posisinya domir yang ada di situ adalah hum. Kita lihat di sorob yang ini. Oke, saya zoom sebentar ya. Ya, Kak Sarah nanti kalau belum ngikutin dari awal bisa lihat di YouTube-nya Mimin Majalengka, sama ininya, akunnya sama. Di situ nih berapa hari kemarin itu karena ibu saya masuk ke rumah sakit, saya belum uploadin ini YouTube yang kemarin saya belajar gitu loh Kak. Baik. Buka kelas pengennya, tapi belum bisa. Belum bisa jadi guru saya tuh. Udahlah Kak, di sini aja belajar. Kalau buka kelas ntar kalau saya udah siap. Ntar kalau satu buka kelas privat gitu, 1 jam di argen berapa coba? Berani enggak deh? Aduh, saya ngurusin 1 orang aja belum selesai. Baik. Tapi saya mungkin kalau buka kelas pun, saya buka kelasnya nahu pemula aja. Terus habis selesai gitu gimana? Ke tempat yang lain aja. Saya nggak kuat. Gitu Kak. Oke. Niatin diri buat buka kelas insya Allah. Kita buatin ini apa namanya, saya nggak biasa kasih file gitu, tapi karena kenyataannya kalau saya lihat itu sudah disebutin ininya buku pegangannya ini nggak dipakai, nggak dibaca, makanya saya bilang biasanya lebih enak itu pakai privat 1, 2, 3 orang gitu kan. Oke, baik. Tadi apa? Fi'il mudhari ya. Ini kalau fi'il mudhari ada awalan, ada akhiran. Nih, awalannya iya, akhirannya dumah. Misalnya yaktulu. Misalnya ini yaf'ulu. Nah, ini awalannya ya, akhirannya domah. Maka ini masuk domirnya adalah huwa gitu. Yang tadi apa? Yaktubuna.
Bukan kena pelanggaran, baik. Apa-apa. Nah, kena pelanggaran kakak. Yaktubu, nah, makanya saya sering susah masukin keranjang kuning itu karena apa? Saya kepengen konsentrasi untuk bareng-bareng belajar, tapi masalahnya kadang-kadang, aduh, apa namanya, perut keroncongan juga pengen makan ya. Saya masukin keranjang kuning, terus ya kayak gitu. TikTok luar biasa deh. Kamu tuh sensitif apa sih, Tok? Ya Allah, Tok. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Nah, akhirannya berbeda. Ini domainnya juga berbeda gitu loh. Udah, maksudnya gini. Kita hidup itu butuh makan, sayangku, cintaku, buah hatiku. Iya kan? Makanya pas kita nge-live itu, aku mikirnya apa sekalian jualan gitu loh, Kak. Iya. Kalau udah makan kan kita bisa ibadah, Kak. Baik. Tadi pelanggaran ya. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna. Kalau kataba gimana? Kataba yaktubu, yaktubani, yaktubuna. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yanti, sehat selalu. Nah, kalau ini berarti huwa, huma, hum. Nah, kalau ini hiya, huma, hunna gitu. Ini ada ta, akhirnya apa? Taf'ulu. Nah, akhirnya doma berarti ta ini. Taf'ulu, taf'ulani, taf'ulna. Taf'ulna berarti ini hunna. Ya, ada ya, belakangnya adalah nun. Amin, amin, Allahumma amin. Oke. Lanjut ya, Kak. Berarti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum. Terus anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Tadi kurang ini ya. Ana, nahnu. Yaf'ulu, yaf'ulani, yaf'uluna, taf'ulu. aku sih lempeng aja, nggak jarang pakai ini. Jarang pakai apa lagu gitu. Cuman pas denger anakku sering apa belajar di salah satu pondok itu, dia dia apa nama tuh? Dia belajar kok pakai nyanyi seperti itu, kok asik gitu loh, Kak. Aduh. Makanya kata Ustadz Sugi itu kalau belajar sorop itu nggak perlu dihafal, tapi perlunya apa? Diterapkan sering, sering, sering. Jadi sama aja kan, kita harus hafal kan? Baik. Oke. Jadi kalau fi'il mudhari itu ada awalan, ada akhiran. Kalau fi'il madi cuman ada akhiran aja. Akhirannya wawu alif, maka ini ketemunya di hum gitu. Kalau akhirannya tak sukun, berarti dia ketemunya di hiya. Fa'alat berarti dia perempuan satu melakukan gitu. Kalau fa'alata berarti dia perempuan dua bukan sedang, telah melakukan, karena ini fiil madi. Itu caranya juga menerjemahkan, pengaruh banget. Makanya dalam Al-Quran ada fi'il madi, ada fi'il mudhari. Setiap fi'il mudhari berarti dia sedang berlangsung dan akan berlangsung. Makanya kita jangan, oh iya ya, ini artinya sedang berlangsung gitu. Tidak, karena itu akan terus berlangsung sampai kita lihat dunia itu nggak ada gitu loh. Dunia udah berubah bentuk. Nah, itu namanya kita mengimani bahwa kata Allah begini itu dan akan terus berlangsung sampai masa sekarang dan masa nanti gitu. Makanya orang Islam itu harusnya otaknya nggak tidur, dipakai terus gitu. Iya caranya biar aku nggak masuk golongan kafir. Gimana caranya biar saya tidak termasuk golongan munafik kayak gitu. Gimana saya biar jadi orang yang mukmin gitu, benar-benar terus gitu. Iya, silakan. Enggak. Susah ya, Kak ya. Tiken. Oh, sorry.
Ini Kak, nanti di swab dulu ya, di swab gitu ya. Kayaknya. Assalamualaikum Umi, waalaikumsalam. Iya silakan Kak Lala. Izin aja. Bunda Sabaria. Sehat Bunda. Oh ya, kemarin kawan-kawan apabila apa namanya tuh, nanti kena pelanggaran lagi lah. Itu masukin keranjang kuning itu saya sering gitu. Ada pelanggaran. Mundur lagi Kak. Mundur gimana? Udah di swab ini nanti saya swab ya. Bisa kok Kak, bisa di swab. Apa gini? Udah nggak susah. Ini aja ya. Cukup kok Kak, gini Kak. Tinggal di ini. Ini yang P. Irmadi. Nama bukunya apa? Ini sorop. Cara mudah memahami sorop. Nggak ada di keranjang kuning. Ini apa bekas pelatihan saya. Iya Kak. Oke. Jadi cerita buku ini nanti kita cerita kalau nggak pakai keranjang kuning. Ada sensitif. Nanti tolong dibikin video usada. Aku videoin terus loh Kak, Bu. Iya, ya Bunda nanti lihat di ini, lihat di apa? Di YouTube saya, insya Allah. Ini awal-awal loh Bunda. Iya. Tadi ada yang nanya, no ini yang masih seperti ini, yak tubuh. Oke. Ya. Yak tubuh ini adalah yaktubuna. Yaktubuna ini adalah bentuk fiil mudhari. Iya, yang amar belum terpotong. Amar. Oh, yang amar, mangga. Sok. Pelan-pelan ya. Oke. Ini buku dijual digital fisik, Kak. Digital fisik adanya. Sebenarnya kita pakai yang ini aja deh. Pakai yang di kitab-kitab toko kitab ada. Namanya nih. Cuman ini kan sudah sama beliau dimudahkan, jadi lebih kita. Mana tadi tuh? Bentar, Kak. Ini sebenarnya buku untuk pelatihan Kak. Jadi kalau Kakak bilang, ini nggak dijual, nggak jual bebas. Aku aja yang baik hati, tidak sombong. Akhirnya ngasih. Nah, Kakak kalau pelatihan itu lumayan juga ini. Iya, harus buka apa namanya itu? Nyiapkan waktu, nyiapkan akomodasi sebagainya gitu ya. Waktu itu saya sampai nginep karena untuk ini belajar ini. Ya Allah lebih sebenarnya Karim. Mana ya? Ini nih. Ada yang ikut pelatihan ya. Ya kalau yang ngajari apa yang jadi pembinanya yang ngajarinya ada gitu. Waktu dulu tuh di Karawang. Kalau jangan bilang jauh loh. Orang Malaysia aja datang. Sudah langsung. Ya. Ini kayak gini amsilatul tasrif yang biasa saya pakai itu sama aja dalamnya seperti itu ya cuman yang khas yang ininya dia punya iniannya. Nah ini sama majid 1 majid 2 sama ya. Baik ya, amin Allahumma amin. Nah ini dia doa itu apa namanya hadiah terbaik. Makasih. Oke lanjut ya. Dah berarti ada fa fiil, ain fiil, lam fiil. Oke. Nama tempat pelatihannya ganti-ganti Kak. Nih kemarin dulu yang karena beliau yang dulu yang Al-Ilan 3 itu di prime time di Primbis di Karawang. Ya. Jadi keluar tol itu langsung di hotel. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Pipi. Oke. Lanjut ya. Nah, ini nih. Fiil mudhari. Fiil mudhari. Udah sekarang. Nanti saya deh. Oh, boleh. Senang aja kok. Udah, ada WhatsApp kan? Masuk aja WhatsApp. Nah, ini kayak gini tuh pelanggaran Kak nanti kan.
Aduh, seneng aku nih. Masya Allah, tabarakallah Bunda, syukran. Berkah rezekinya, berkah umurnya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Bismillah. Alhamdulillah. Oke. Jadi kita akan belajar domir munfasil. Tadi dilihat kan di sorop itu domir munfasil. Jadi ya kita kan lihat. Huwa, huma, hum, hiya, huma, huna. Kalau nggak jelas dan pengen ulang-ulang lagi yang seperti ini, ada di playlist saya. Aduh, saya tuh HP-nya lagi error, Nah, lihat di akun saya tuh kan, Kak. Di tab, di keluar dulu, nanti lihat akun saya itu, nanti situ ada playlist al-i'lan per lembar. Nah, itu aja belajar. Belajar ya. Belajar. Kalau nggak belajar nanti tak iniin lagi. Tak tanyain lagi. Sama-sama. Barakallahu fikum. Ya, huwa ini adalah dia laki-laki satu, huma dia laki-laki dua, hum mereka laki-laki. Kakak lihat gini, lihat tangan kakak ya, tanda lahir nih Kak. Ini apa nih, tangan petani. Kalau kita itu nunjuknya ke atas satu itu namanya huwa, nunjuknya ke atas dua berarti huma, nunjuknya ke atas tiga berarti tiga orang atau lebih namanya hum gitu ya. Yang kanan untuk laki-laki, yang kiri untuk perempuan. Kenapa yang perempuan kiri? Udahlah, cuman itu aja, simbol aja kok. Jangan tanya terlalu jauh. Nanti nggak maju-maju. Baik. Terus kemudian nanti kita akan belajar nih. Kalau yang pertama kata ganti pertama. Kita yang ini kata ganti ketiga berarti orangnya nggak ada nih, orangnya nggak ada. Kalau orangnya nggak ada nunjuknya ke atas. Satu berarti huwa, huma, hum gitu. Nah, ke atas ya Kak. Nah, sekarang giliran yang perempuan. Hiya, huma. Ganti tangan kiri. Hiya, huma, hunna gitu Kak. Terus kalau yang sekarang yang kata ganti orang kedua, tangan kanan untuk apa? Untuk laki-laki. Anta, nunjuknya ke depan Kak. Nah, nunjuknya ke depan tuh berarti apa? Kita itu nunjuk ke orangnya gitu. Anta, antuma, antum gitu. 1, 2, 3. Kalau orangnya 2, antuma gitu. Kalau orangnya banyak, antum gitu. Berarti 3 orang lebih gitu Kak. Jadi gini. Kalau ke atas, kata ganti orang ketiga. Kalau ke tunjuk ke depan, berarti kata ganti orang ke dua. Kan kamu kan masa kamunya kamu nunjuknya ke atas, kamu kan lucu. Oke, kanan untuk laki-laki, kiri untuk perempuan. Kita coba lagi yang mulai dari sini. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna. Kayak huwa, huma, hum. Nah, balik. Sekarang pindah yang kiri. Hiya, huma, hunna. Kakak, ingat saya tuh kalau main tangan kayak gini, apa ceritanya? Waktu pertama kali live, itu tangan saya disuruh pakai apa? Sarung tangan. Iya, jangan lihat, orang bisa nebak. Baik itu. Insya Allah nasihatnya baik sih. Lanjut ya. Oke. Sekarang yang kiri berarti hiya, huma, hunna. Ini untuk yang onta ganti orang ketiga. Dia laki-laki 1, dia laki-laki 2, dia laki-laki banyak berarti mereka gitu. Bisa juga. Terus yang kemudian sekarang yang kiri. Dia perempuan 1, dia perempuan 2, dia perempuan banyak. Ya berarti ya. Hiya, huma, hunna gitu. Hiya, huma, hunna. Sabar ya Kak ya, kalau belajar ini sabar. Saya aja belajarnya 16 jam dulu tuh. Gitu. Kakak dapat di sini gratis. Tapi tenang, aku tidak pernah berusaha untuk ini. Biasanya yang gratis cepet muap. Lihat aja, lihatin. Iya. Insya Allah enggak ya Kak.
Terus kemudian kata ganti orang kedua. Kata ganti orang kedua itu kamu. Nah, itu nunjuk ke depan. Anta, antuma, antum gitu. Saya ganti yang kirinya. Anti, antuma, antunna gitu. Kan? Iya, baik. Sudah? Berarti kamu satu. Kamu laki-laki satu. Kamu laki-laki dua, atau misalnya kalian berdua kan. Terus atau ya kalian berdua. Terus kemudian yang tiga itu berarti tiga orang laki-laki ya. Berarti kamu laki-laki banyak. Kamu laki-laki banyak kenanya di antum atau kalian gitu. Kalian gitu. Nah, ini sama. Kamu perempuan satu. Kamu perempuan dua. Kamu perempuan banyak. Nah, bisa juga gini. Kalian berdua, perempuan, atau kalian perempuan gitu. Kalian banyak perempuan gitu kan, Kak. Baik. Nah, sekarang yang kata ganti orang pertama. Anaknya tuh nunjuk ke dada nih. Nunjuk ke dada. Aku, ya masa anaknya ke situ. Nunjuknya ke dada, Kak. Terus habis itu nahnu. Kalau saya dan orang lain gitu. Biasanya kan nahnu gitu, kami gitu. Itu satu. Kita panggilnya jangan saya, aku. Keren kan? Aku. aku kayak uang Jawa. Enggak, memang aku itu untuk menunjukkan apa ya, pribadi lebih privat banget ya. Oke. Kalau saya apa iya terserah sih, ini namanya juga cara. Udah kan? Ya, apalnya gimana? Huwa huma hum. Terus hiya huma hunna. Anta antuma antum. Anti antuma antuna. Ana nahnu gitu, Kak. Udah ya? Baik. Pelan-pelan aja. Besok lagi. Nah, ini ciri-ciri fi'il madi. Yang ananahnya pakai jari jempol. Pakai jempol susah, Kak. Iya, nanti kalau berdua gimana? telunjuk aja. Ana gitu. Aku sambil ke dada itu, nunjukin ke dada. Dada aku kan gak bisa Ana, nahnu gitu. Oke, baik. Apa, A? Stop. Oke, sekarang ciri-ciri fi'il madi. Huwa, huma, hum. Nah, kalau fi'il madi itu cuman akhiran aja. Kalau dia atasnya ada fathah berarti huwa, masuk kata fa'ala gitu, Kak. Terus kemudian kalau huma ada alif, kata gitu kan. Kalau hum itu akhirannya apa? Wawu alif, katabu gitu. Ya, ada tak sukun. Huma ada tak. Hunna ada na. Kayaknya di sini juga ada. Fasawahunna sab'a samawat yang tadi ya. Walladzi khalaqalakum ma, ini kan ya. Wa. Terus fil ardi jami'an. Itu udah ini, Bang. Nah, ini hunna di sini, hunna ya kan, Kak. Ini huwa lagi. Baik. Gitu, Kak. Nah, sini ya halaman 90. Nah, ini yang tadi udah dijelaskan ya. Nah, kalau dalam Quran mah bentuknya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Amin, Allahumma amin.
Ya, kalau dalam Al-Quran itu yang ana mana sih? Hmm, nah ini Kak, saya mau lihat contohnya dalam wa ini mro'atun khofaj. Nah, ini khofaj ini fi'il madi tuh tulisannya fi'lun madi. Silakan dilihat di etalase saya ada dua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Udah di ini ya, udah di pelanggaran jadi keranjang kuningnya dibuang. Salah, nggak apa-apa. Nah, nggak apa-apa lah. Nah, khofaj ini nih Kak nih, fi'il madi ininya Pak. Nah, di sini nih Kak nih. Nah, tak sukun. Astagfirullahaladzim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya, tak sukun. Wih, udah jam 7 ya Kak. Enggak, akunya udah geleyeng. Ntar dulu ya. Minum dulu. Oke, lanjut. Hopats ini tuh lihat ini Kak, tasukun ya. Iya, ini tak sukun. Kayak aku besok gak masukin keranjang kuning deh. Puyeng sendiri jadinya. Kenapa teh apa? Enggak, udah tua dek. Udah tua biasa geleyeng. Tapi insyaallah khair. Wa ini mro'atun khofaj. Nah ini khofaj itu adalah fi'il madi dengan akhirnya Pak tasukun. Kalau tak sukun berarti apa? Amin. Allahumma syafakil syifan. Saya suka bandel gitu loh, tidak paham dengan pribadi apa namanya itu diri sendiri gitu loh Kak. Yang paling penting jaga kondisi tubuh tuh apa? Pikiran. Kalau udah pikiran apa namanya tuh bisa menjalar ke jadi penyakit ya. Ya ingat itu loh. Sebentar saya kasih tahu, biarin aja dah udah nggak pakai keranjang kuning ini. Jadi kalau ingat eksperimennya Ibnu Sina. Ibnu Sina itu dia bilang diri kita bisa apa ya? Pikiran itu bisa membunuh diri kita gitu loh. Dia pakai pakai percontohan jadi domba berhadapan-hadapan dengan serigala. Ada dua domba. Satu domba berhadapan dengan serigala, yang satunya tidak berhadapan dengan yang satunya tuh dia dua-duanya domba itu dikasih makan, tapi yang satu suruh liatin serigala, terus yang satunya enggak. Nah, itulah lama itu domba yang tidak melihat serigala ini kasih makan enak gemuk sehat, namanya yang satunya dombanya itu ngelihat serigala terus tapi apa namanya tuh walaupun dikasih makan yang banyak akhirnya kondisi tubuhnya makin lama makin menurun dan meninggal gitu Kak. Ingat ya, kita tuh jangan terlalu banyak dihantui oleh sesuatu yang belum tentu kejadian itu. yang itu pun kadang-kadang terjadi pada diri orang-orang yang tanda kutip soleh solehah ayah, itu sebagai ujian pada posisi kita di sakit, ada posisi berat terpuruk atau apa, itu berarti Allah saat yang pertama itu sedang membersihkan dosa-dosa kita. Terus yang kedua, Allah itu pengen kita dekat gitu loh Kak. Yang ketiganya yang muhasabah diri gitu. Oke. Salam kenal Tete dan teman-teman solihah di sini. Kelas apa ya? Kelas apa ya? Kelas apa ya Kak ya?
Ini kelasnya nahu sorob, ini nahu pemula ya, untuk belajar apa. Baru halaman berapa nih Pak Supri? Halaman 3. Ini ada Pak Supri nih teman. Waktu pelatihan beliau itu usianya halaman 5. Usianya sudah sudah berumur seperti saya. Bawa keluarganya semua itu pelatihan dan sampai sekarang luar biasa kalau belajar. Kalah kita itu. Jadi kalau belajar tidak mengenal umur. Oke Kak, satu halaman lagi ya. Ciri-ciri fi'il madi, besok ciri-ciri fi'il mudhari, nanti isim, habis itu domir, huruf, terus habis itu banyak nih. Tapi mudah gitu. Kalau bisa mudah, kenapa tidak gitu. Kita doanya kan semoga dimudahkan. Oke. Sekarang yang huma ini akhirannya adalah ta, kalau hunna akhirannya na. Anta akhirannya itu tak. Tak. Kalau antuma akhirannya tuma. Antum akhirannya tum. Anti akhirannya ti. Antuma akhirannya tuma. Antunna akhirannya tunna. Kemudian ana artinya aku, itu akhirannya tu. Nahnu akhirannya na. Sekarang coba pakai ini, pakai sorab. Pakai sorab ya. Di depan malah nyarinya. Ya. Ini kan Kak. Kalau kakak belum punya yang buku seperti ini, kita juga bisa ambil buku yang di kitab-kitab itu loh. Nanti akhir live ini biasanya siapa TikToknya degur saya, kamu itu sudah ngasih pelanggaran gini-gini itu. Nanti kalau alamat saya nggak bisa nggak bisa live, nanti di itu ya di ini yang lain gitu. Nah, saya suka ngambil risiko juga sih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mana sih? Nah ini harganya murah sekali. Harganya tidak sampai 100.000. Harganya cuma 8.000, di bawah 10.000. Murah tapi tidak banyak orang yang lihat karena capek. Kenapa? Mikir. Ya, sesuatu yang mikir itu biasanya orang ini nggak gampang. Ini buku Amsilatut Tasrif. Kita kan mau menerapkan yang di fi'il madi tadi itu loh Kak. Baik. Banyak. Ada di showcase saya nggak bisa masukin keranjang kuning Kak. Sudah kena pelanggaran tadi. Pinter, Masya Allah. Ada di ini. Bismillahirrahmanirrahim. Ada di showcase saya. Ya, ini harganya 8.400 kalau nggak salah. Tinggal dilihat aja. Nanti masuk ke akun saya, terus nanti di situ ada showcase-nya. Baik. Covernya ini ya nih covernya nih. Amsilatut Tasrif ya. Banyak sih Mas. Saya Muhammad Maksum bin Ali. Ini dari Menara Kudus. Bagus kalau yang. Saya baru tahu loh. Kenapa orang zaman dulu itu pakainya kertas kuning. Kenapa coba? Pakai kertas kuning karena untuk mata biar sehat gitu. Sama-sama ya. Malaysia ada nggak Bunda? Kalau nggak ada nanti dibantu. Banyak kok insya Allah. Cari aja di Shopee-nya Malaysia. Nggak pelanggaran lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Ayo lanjut Kak. Fa'ala, fa'alu, fa'alas, fa'alata, fa'alna, fa'alta, fa'altuma, fa'altum, fa'alti, fa'altuma, fa'altunna, fa'altu, fa'alna, fa'altu, fa'alna. Oke. Iya, sekarang kita lihat yang kata Pak. Kataba, katabu, katabat, katabata, katabna, katabta, katabtuma, katabtum, katabti, katabtuma, katabtunna, katabtu, katabna.
Gini, Bunya ini dia di pondok cuman beberapa bulan. Tapi udah biasa dia itu ngaji kitab dia semuanya udah di ini dah. Bahasanya juga luar biasa. Berapa Bu? Berapa bulan? 70 bulan. So, posting orang Kemang. Iya, Masya Allah. Masya Allah. Ya, ini yang awal-awal. Terus kalau misalnya kita lihat, masukin yang ini. Nasoro, nasoro, nasoru, nasorot, nasorota, nasorna, nasorta, nasortuma, nasortum, nasorti, nasortuma, nasortunna, nasortu, nasorna. Iya. Nah, ini yang biasa ya. Terus kemudian ini ada yang dia itu termasuk apa namanya? Agak sulit yang ini. Kayak kita kana kanu kana takuna. Nah, ini sudah berubah di sininya. Makanya dia bilang sorop itu dihafal, nggak usah. Biar orangnya ini senang dulu aja gitu. Baru nanti apa karena mudah terus nanti baru biar nanti kan diulang-ulang gitu. Enak akhirnya jadi bisa. Oke. Iya, Masya Allah dengan fiil, Masya Allah. Iya, sama-sama Bunda nanti Kak Bibin main di sini. Yang mana? Jangan cepet-cepet. Ya nggak pakai lagi juga nggak apa-apa Bunda. Sona, sona, sonu, sonat, sonata, sunna gitu. Sunta, suntuma, suntum, sunti, suntuma, suntunna, suntu, sunna gitu. Nah, kita biasa yang kita baca itu biasanya kana. Nah, ini kana ikutnya wajan ini. Kana, kana, kanu. Kanata kunna. Bukan kana, bukan, tapi dia ikut wajan sona berarti sunna gitu. Ya, jadi kalau ketemu sama kana berarti kunna gitu Kak. Kunna. Wait. Kana kanu. Kanata kunna. Kunta kuntuma kuntum. Kunti kuntuma kuntunna. Kuntu kunna gitu. Ya, pakai apa aja lah yang kita bisa ajarkan sama diri kita dan ajarkan kepada orang lain gitu Kak. Tuh, ini juga wajan-wajan yang gimana sih nerapinya? Ya kita lihat di dalam Al-Quran gitu. Kalau Al-Qurannya kayak tadi dolalna, berarti ikut wajan apa tuh gitu. Berarti dola. Iya, saya suka nada. Yang mana? Oh, nanti saya kasih ini, saya kasih apa namanya tuh? Setiap wajan nanti lagunya beda-beda Bun. Buat apa namanya? Buat kita lebih semangat biasanya gitu. Ya. Ini kan yang ini kan mujarod, yang ini kan mujarod, yang nasoro itu kan mujarod. Nah, kalau kesininya sudah ini ya, kayak ini ya, dolalna. Nah, ini nih. Berarti ini dolalna ikuti dolalna, ya. Ikutnya yang ini madda. Madda, madu, madata, madadna. Madadta, madatuma, madatum, madadti, madatuma, madatuna, madatu, madadna. Oke, kalau gitu yang tadi dolal ya. Dola berarti. Dola, dolu, dolat, dolata, dolalna.
Dolalta dolaltuma dolaltum dolalti dolaltuma dolaltunna dolaltu dolalna. Ini dolalna. Ya ini nih Kak. Bedanya na di sini sama na di sini nanti pengaruh di domirnya. Kalau ini kan hiya huma hunna, kalau yang ini nahnu. Ya sama. Biar senang ya Bunda. Iya. Tetap mikir biasanya insya Allah kita nggak cepat pikun. Iya. Makanya saya dalam rangka umur kita berkah ya Bunda. Saya yakin di room ini seusia saya. Punya cucu 1, punya cucu 2. Ya banyak. Oh pantesan Kunti. Awas kamu. Kunti, iya. Iya ada temanku namanya Kunti. Padahal biasa aja kali ya orangnya sih gitu. Tapi dia hanya sama dari silent untuk ngomongnya itu kayak body shaming gitu ya. Kasihan. Kitab apa ini? Tasripan apakah ini kalau misalnya kita lihat di Al-Quran ketemu kayak tadi dolalnanya itu ikut apa ya gitu. Nah ada di sini gitu. Ternyata ikut wajannya adalah ikut wajan dola ya dulu. Ikut yang wajan pertama ya. Ya. Nah ini ikut wajannya mada ya muddu dola ya dulu. Nah dola ya dulu dolan wa madolan fahuwa dolun wadaka madlulun dulla la tadulla mamadun. Berarti apa Bu? Kalau mamadun berarti kita kan harus tulis dulu ya. Mamadun berarti dolun. Iya, dolun. Terus dila. Oh, dolanya lamnya 2 kok, bukan ininya yang 2 ya, Kak? Oh iya. Dodolun midolun. Ya karena ada mim tambahannya untuk alat sama ini. Baik. Apa Umi? Tadi depan koper kitab yang ini. Iya, ini tasrif. Ya, apa aja boleh beli di toko. Coba telepon warnanya itu. HP-nya Papa nggak ada, mau telepon. Oh iya. Suruh ya. Iya. Nah, kayak gini tuh udah waktunya saya off. Ya, ini Kak dari Menara Kudus. Iya. Baik. Kan mau lagi nganterin anaknya dulu, Pak. Sudah ya? Ibu Ella, apa kabar? Jadi kalau tadi dolalna berarti ikutnya dolla ya dulu dolan. Wa madollan fahuwa dolun wadaka madlulun dulla latadulla madollun midollun. Oke. Ya. Bunda, nanti kita kalau salah nanti saya bilang ya. Iya. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dolla ya dulu dolan wa madolan bahwa dolun wadaka madlulun dullalata dulla madolun midolun. Nah gitu kalau yang ini. Nah gitu ya. Apa pakai nada apa aja terserah, yang pentingnya ini. Jadi kitanya tahu kalau fa'ala yaf'ulu fa'lan wa maf'alan fa wa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul la taf'ul maf'alun mi'al bisa boleh apa aja bisa. Oke.
Tapi kalau misalnya kita pengen nyantai, pengen sambil ini, biasanya anak-anakku itu anak satu sih, yang satu sama yang pesantren cuma satu. Itu ngasih taunya begitu. Terus saya juga habis itu di apa pembahasan online itu kalau pakai lagu malah lebih enak gitu. Itu kan harum bu, harum bu. Iya. Fa'ala yafulu fa'lan wa maf'alan fahuwa fa'ilun wa dzaka maf'ulun uf'ul taf'ul maf'alun mif'alun gitu. Ini nyorongin sama cucu. Ya bunda. Ya itu. Jadi kita akan belajar sorob seperti jadi kalau sorob itu mengetahui tentang urutan katanya, ya kan? Di sini sudah. Jadi kita baru sampai halaman 5 karena di depan itu saya harus sudah siap-siap untuk kerja. Jadi kita ulangi lagi. Jadi dalam bahasa Arab itu mengenal namanya sorob dan nahwu. Sorob itu ilmu menerangkan tentang kata. Kalau nahwu ilmu menerangkan tentang kalimat. Yang kedua ini kita kalau kata terbagi 3, ada kata kerja, kata benda, ada kata depan, namanya huruf. Nah kalau asal kata itu ada 3, fa, ain, lam, pasti gitu tuh kak. Kayak tadi mada sebenarnya itu dalnya 2, madada. Dola itu lamnya 2, dolala gitu, kan. Nah sekarang kalau dia itu bentuknya seperti ini, kaknya itu adalah fa, kata ba ya, kaknya itu adalah fa fiil, taknya adalah ain fiil, baknya adalah lam fiil. Baik, suaranya mirip sinden. Memang bapak saya kan nyuruh kasih nama apa namanya tuh, kasih nama saya itu emang berasal dari nama sinden kakak. Iya, enggak, cuma buat seru-seruan aja sama cucu. Nah, ini kalau domir munfasil tadi kita udah aja pakai jari ya kak ya. Kanan untuk laki-laki, kiri untuk perempuan. Ke atas itu untuk kata ganti orang ketiga, ke depan itu untuk kata ganti orang kedua, yang kalau ke dada sendiri itu namanya kata ganti orang pertama. Kita ulangi ya. Huwa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antuna. Terus kita ke dada. Ana nahnu, kan kalau satu orang aku gitu, kalau 2 orang atau lebih nahnu kami gitu kak. Kitabnya apa, kitab apa ini, itu kak, pas waktu pelatihan ini apa namanya tuh, buku pas waktu pelatihan Al-I'lan kak. Iya gitu, diambil dari berbagai macam kitab terus dibuat sedemikian mudah sehingga kita bisa mempelajarinya. Nah kita baru sampai ciri-ciri fi'il madi ya. Ini kalau ada wawu alif berarti punya hum gitu. Wa huma hum, hiya huma hunna, anta antuma antum, anti antuma antun. Nah kita masukin tadi apa, nasoro misalnya. Nasoro kan alif, alif ini akhirnya kan fathah ya. Nasoro nasoro nasoru, nasorot nasorota nasorna, nasota nasortuma nasortum, nasorti nasortuma nasortunna, nasortu nasorna, itu kan kak. Gitu. Sudah selesai sampai situ halaman 5. Terima kasih sudah bergabung. Barakallahu fikum. Ya, besok nanti kita ketemu lagi insyaallah hari Senin ya, jam 6 lewat. Ini udah jam 8. Ya, besok nggak usah pakai keranjang kuning kalau mau ya. Total tayangan 2,2 terima kasih kakak-kakak yang sudah berseliweran. Barakallahu fikum. Ada 23 pengikut dan ada 2 yang ngasih kado. Terima kasih kakak. Barakallahu fikum. Berkah umurnya, berkah rezekinya, berkah ilmunya, selamat dunia akhiratnya. Kemudian kita sudah ke 1 jam 30 menit. Tidak ada yang belanja. Oke, kita teman-teman bisa bergabung, kawan-kawan bisa bergabung pada Fans Club untuk mendapatkan lebih banyak manfaat.
yang jadi pan saya itu berapa ya, banyak ya, oh ada 5 orang. Tap orange baru 5 orang, gak apa-apa. Jadi caranya itu kalau saya kalau datang ke tempat orang tap orange terus dilihat itu ada kirim yang kan. Terus yang paling mudah itu memang kalau yang tap itu tap layar itu kan nggak berbayar. Tapi meningkatkan guys kita. Oke. Terutama untuk saya bisa meningkatkan kemampuan saya untuk live ya. Kadang-kadang gitu saya emang kadang-kadang nggak pakai aturan. Astagfirullahaladzim. Sudah ya kak ya, nih kita sudah belajar Ireland sampai halaman 5. Live-nya jam berapa? Jam 6-an. 6-an tuh jam 6, kadang jam 6.30, jam 6.40. Namanya juga embok-embok mama. Ya, saya masih ngurus anak-anak, masih ngurus ibu-ibu, tapi nggak begitu ini banget karena di handle suami pernah di ini kan di negeri orang lain gitu tuh, melihat kayaknya yang lebih ini kan suami. Jadi kadang-kadang pekerjaan itu saling gitu loh, saya melihat gitu. Di sini apa kayak ya ada juga banyak ya, cuman dia lebih senang kalau dulu tuh sampai saya ke pasar tuh nggak suami yang ke pasar. Jadi nggak ini banget. Tapi kerjanya jadi saya pagi itu nggak ini sih, nggak begitu sibuk karena udah nggak, cuman ya tetap aja ada kerjaan jam 6-an. Insya Allah masih ya kak ya, sudah ya kak ya. Masya Allah, terima kasih cikgu kita udah selesai cikgu. Besok lagi ya jam 6-an insya Allah. Barakallahu fikum, jazakumullah asana jaza. Saya cukup sekian aja, saya tutup dengan doa ya. Mohon maaf lahir batin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.